2022 ya. Yeah. Ada sebuah kejadian blunder yang terjadi yang akhirnya membuat Holy Wings jadi tutup pada saat itu. Iya, waktu itu ya kepleset sih waktu itu ya. Teman ngobrol saya hari ini adalah seorang Crazy Rich Indonesia, masih muda, kaya raya, tapi sebenarnya very humble banget dan jarang terpantau nih. Mungkin belum banyak yang tahu ya, karena sebenarnya jarang banget mau keluar di publik. Tapi hari ini bisa muncul di sini loh. Thank you loh, udah datang ke sini. Ya, kita kenalan dulu, kasih tahu yang lain saya sudah kenal ya kan. Andrew Susanto. Oke, kenapa tadi saya bilang Crazy Rich? Karena punya banyak banget bisnisnya. Bos dari Pusat Gadai Indonesia yang saya dengar-dengar karyawannya ribuan. Bos juga dari perusahaan second handphone yang juga salah satu terbesar di Indonesia. Yang karyawannya juga banyak. Dan tentu saja bosnya Holy Wings. Ya, gimana nggak Crazy Rich kalau bisnis sebanyak itu, benar nggak? Nggak juga. Ya, tapi ya still humble dan seperti saya bilang jarang banget muncul di mana-mana. Tapi hari ini diluangkan waktu untuk datang ke sini untuk sharing-sharing. Ya. Ya, apa kabar? Baik, Miss Mary. Thank you. Thank you. Oke. Di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja, pengen tahu lebih banyak lagi tentang apa yang ada di pikirannya Andrew, perasaannya Andrew, dan lebih penting lagi pengalaman hidupnya dan bagaimana bisa sampai ke titik ini gitu. Tapi mungkin kilas balik dulu ya, karena kalau yang orang tahu kan sebagai bosnya Holy Wings nih, yang kemana-mana selalu barengan sama Hotman Paris, ya kan, dan yang memang ternyata adalah komisaris utama dari Holy Wings, ya kan, dan termasuk salah satu pemegang saham besar di Holy Wings. Bener nggak? Nggak besar sih. Banyak Holy Wings Group kok. Oke, ya. Tapi saya dengar-dengar sebenarnya ini juga bukan bisnis awal ya. Bahkan pertama kali itu invest di tengah COVID dan waktu itu mengeluarkan uang ratusan miliar rupiah. Oke, mungkin bisa diceritain dulu nih. Kenapa bisa terjun ke dunia entertainment dan akhirnya menjadi bagian dari Holy Wings waktu itu? Oke. Thank you, Miss Mary sebelumnya. Udah diundang di sini. Jadi gini, awal saya kerja mulai itu kan tahun 2006-2007. Saya kerja pertama kali masuk di dunia finance kan, di pegadaian swasta lah ya. Saya kerja itu berarti sekarang kan udah 17 tahun. Terus pada saat COVID itu pegadaian itu turun omsetnya. Turun kira-kira 40-45%. Di tahun 2020 berarti 2020. Kenapa turun? Karena mungkin orang udah tidak punya barang kolateralnya lagi untuk dijaminkan, udah habis. Jadi mau pinjam aja udah nggak punya barangnya. Artinya kalau dia turun, kalau Pusat Gadai Indonesia ini turun omsetnya, artinya ada dana dari luar tuh yang masuk ke kita. Dan uangnya itu nggak bisa muter pastinya. Karena nggak ada yang mau minjem kan. Nah di saat yang sama itu grup HW ini dia lagi butuh dana karena restoran tutup kan. Semua restoran tutup 6 bulan atau lebih itu tutup. Betul. Tapi karyawan tetap harus dibayar. Pembangunan ekspansi tukang juga masih jalan dan harus dibayar. Jadi dia mau cari investor dari mana aja yang mau beli holdingnya dia. Untuk menyelamatkan karyawan-karyawan ini supaya tetap bisa dibayar dengan normal gitu kan. Oke. Waktu itu udah berapa cabang tuh berarti? Belasan ya waktu itu ya. Belasan cabang. Nah jadi ditawarkan ke beberapa orang, rata-rata orang nggak mau. Bukan nggak mau kali, mau tapi uangnya nggak ada kayak. Enggak juga, banyak juga orang yang mau. Cuma kan waktu itu kan, oke, saya sekarang masuk sekarang. Ini restoran bakal buka lagi nggak sih? Pada saat tahun 2020 itu kita nggak tahu loh. Betul. Ini bisa jadi restoran itu kita delivery terus selama 5 tahun 10 tahun, ada pikiran gitu loh. Jangan kan itu kayak udah apocalypse gitu kan. Betul. Apalagi konsep restoran Holy Wings kan live event, di mana itu sebenarnya tidak didesain untuk deliver makanan. Makanya, kan? Jadi orang udah mikir ini kapan? Jangan-jangan nggak buka lagi. Kita beli terus nggak buka lagi selamanya. Jadi orang pada takut kan. Nah di saat orang pada takut tuh harganya jadi murah. Ya saya masuk. Kok berani? Justru kita harus berani kan di saat orang lain takut. Kan? Kalau kita berani pada saat semua orang berani, mahal harganya. Iya.
Justru pada saat orang berani kita harus takut. Apa membuat Andrew yakin bahwa ini nggak akan tutup selamanya? Kayak tadi kan beberapa kemungkinannya kan oke, kalau misalnya ini restoran biasa Chinese mungkin bisa do delivery gitu kan. Tapi kan kalau misalnya ini kan itu tadi live event yang dimana kekuatannya adalah orang datang dan menikmati the experience in that restaurant. Ya, itu yang sebenarnya dibilang yakin 100% yang nggak mungkin. Tapi kita ada perhitungan tersendiri di mana ada harganya sekian sehingga itu masuk hitungannya gitu loh. Kalau kita nanti buka berapa tahun kemudian balik modalnya berapa lama itu semuanya jadi masuk. Negosiasi kan awalnya memang ya negosiasinya masuk lah pada saat itu. Saya nggak yakin kalau sekarang kita nego dengan angka 2-3 kali lipat pun mungkin nggak dapat udahan. Karena valuasi udah tinggi. Iya, valuasi udah tinggi, udah nggak ada orang mikir lagi kayak dulu lagi kan. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya Andrew kenal sama Ivan, Eka. Kenal, tapi nggak sedekat itulah ya. Kenal teman main aja. Makanya dia bisa cari saya kan. Cari beberapa orang itu karena kenal gitu. Oke. Gitu. Jadi karena hitungannya masuk dan ya udah, sometimes business is all about managing risk kan. Iya. Dan harus berani karena kalau nggak berani ya kapan ada kesempatan bagus dan emas seperti ini kan. Dan dananya pun juga ada pada saat itu. Tapi kan saya masuk kan nggak semuanya kan pasti saya. Oke. Terus nyesel nggak dulu? Harusnya investnya lebih banyak lagi. Itu pasti. Selalu ya, penyesalan selalu datang belakangan ya. Tapi kan memang dibukanya waktu itu dia perlunya dana sekian, jadi dibukanya cuma sekian, dia nggak bisa lebih lagi. Jadi ya udah saya ambilnya memang itu. Lebih menyesal adalah orang-orang yang waktu itu ditawarin tapi akhirnya menolak dan nggak berani. Iya pasti. Tapi kan setiap orang punya pertimbangan sendiri ya. Oke. Berarti apa nih yang berubah dari sejak sebelum punya Holy Wings sama sekarang sudah menjadi salah satu bos di Holy Wings? Yang paling perubahan yang paling saya rasain tuh dulu kan saya kerja dari 2006 itu one man show ya. Jadi saya benar-benar sendiri kan, nggak grup gitu loh. Terus begitu masuk as a group di Holy Wings, grup besar kan itu. Jadi nggak bisa seenaknya sendiri. Apa yang ada di pikiranmu, nggak bisa kamu langsung ngomong A itu terjadi A. Semua harus diomongin, semua harus setuju. Bagaimana cara meyakinkan pemegang saham lainnya kenapa pakai ide ini gitu. Dasarnya harus kuat semuanya. Terus kalau kita salah kita juga bisa ditegur oleh teman-teman partner kita itu. Kalau one man show nggak bisa loh. Nggak mungkin bawah kita itu mau negor itu pasti ada pikiran ini bosku gitu kan. Kalau partner ini ngomong karena ini partner for life. Jadi dia akan ngomong apa yang baik menurutmu. Dia akan kasih tahu apa yang perlu kita dengar gitu, bukan apa yang mau kita dengar, karena partner kan. Iya, betul. Bukan cuma asal bos seneng gitu kan, nggak bisa. Ini partnerku seumur hidup loh. Jadi kalau aku nggak suka dan dia harus berubah, menurutku aku kasih tahu apa yang perlu dia dengar gitu. Itu yang saya rasain sih. Itu yang berbeda ya dari yang sebelumnya. Yang sama. Apa yang berbeda dari seorang Andrew sebelum dan sesudah dan apa yang masih tetap sama berarti? Yang sama ya kehidupannya masih sama sih. Dulu sebelum masuk di HW Group saya ke HW juga. Sekarang juga masih ke HW juga. Karena lebih sering kali bilangnya meninjau cabang gitu ya. Enggak, seminggu sekali kok saya. Seberapa sering sih? Seminggu sekali saya. Seminggu sekali. Ya, seminggu sekali. Oke. Kalau seminggu sekali kayaknya 1 tahun aja nggak cukup tuh untuk keliling seluruh cabang baru. Oh iya, rata-rata yang di Jakarta aja sih. Iya. Kecuali pembukaan baru kita ke sana. Oke. Iya, seminggu sekali ke HW-nya. Tapi kan kalau ke kantor HW-nya kan ya mungkin tergantung, kalau ada meeting kan pasti datang kan siang tapi ini seminggu sekali itu yang malamnya kan. Ada berapa banyak sih partner di sana? Di holding ada 7 ya. Oke, termasuk Bang Hotman Paris termasuk juga. Bang Hotman yang baru masuk. Oke. Emang itu gampang-gampang susah ya untuk bisa mengadjust, karena kan ya seperti yang tadi Andrew bilang, kalau kita berpartner ya basically is no longer one man show. Kalau misalnya bisnis kita sendiri kan maksudnya sama seperti ketika saya memulai bisnis saya bersama dengan suami juga, ya udah kita sama-sama pakai uang kita sendiri, kita mengambil keputusan sendiri, resiko sendiri. Jadi basically is all us. Cuma ketika kita berpartner kan berarti kita harus bisa harus bisa mengadjust. Dan in a good way sebenarnya ya kita bisa punya leverage dan bisa
mereka bisa punya pandangan yang berbeda, Betul, akhirnya betul, saling betul. melengkapi. Iya, iya. Karena juga kalau kita salah ambil keputusan dan itu belum diomongin, yang menanggung semua orang loh. Satu orang itu semua yang nanggung. Jadi benar-benar kalau ambil keputusan harus ngomongin di as a group gitu sih. Oke. Yeah. Lebih menarik sih sebenarnya. Lebih susah tapi lebih menarik, lebih challenging. Gara-gara Andrew ngomong kesalahan dan harus ditanggung segala, saya jadi ingat kalau ngomongin Holiwings kan kita semua tahu 2022 ya. Ada sebuah kejadian blunder yang terjadi karena sebuah promo gimmick yang akhirnya membuat Holiwings jadi tutup pada saat itu. Iya, waktu itu ya kepleset sih waktu itu ya. Kepleset yang mengakibatkan wah parah sih waktu itu. Mudah-mudahan untuk pertama kali dan terakhir kalinya sih itu. Amin. Tapi gimana sekarang recovery-nya? Sekarang ya berangsur-angsur membaik sih. Nggak sebaik sebelumnya tapi berangsur-angsur membaik. Oke. Ya semua orang pasti juga pernah berbuat kesalahan, tapi yang paling penting kan bagaimana what's next gitu kan. Iya, makanya sekarang juga ada di mana-mana. Sekarang namanya bukan Holiwings lagi kan? Jadi kita sekarang kan klasifikasikan. Ada Dragon, ada Tiger, ada H, ada W, ada Atlas gitu. Bedanya apa? Bedanya Dragon sama Tiger? Ya itu kalau live music kita namain Dragon gitu. Kalau DJ kita namain Tiger gitu. Kalau yang lebih modern kita tahu namain W yang lebih advance lah. Terus yang terakhir kan H kan, itu yang paling ultra luxury lah. Yang di SCBD kita jadi namain, jadi orang kayak ada karakter masing-masing, jadi tahu gitu kalau di kota ini Dragon, kota ini W, berarti dia tahu isinya apa gitu kira-kira udah dari namanya udah tahu. Berarti itu tergantung dari tadi tema-temanya ya, dan segmen orang-orang yang datang ke sana seperti apa. Oke. Berbicara tentang partner, saya jadi ingat kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu kayak Bang Hotman pernah sharing. Karena kan Bang Hotman juga salah satu partner kan. Terus dia bilang, oh ya soalnya nih anak-anak muda semua ini nih unik-unik. Tapi mereka tuh kompak banget. Karena punya visi besar yang sama. Bener gak? Iya. Dan bahkan katanya punya moto yang sama. Udah kayak gangster gitu katanya. Bener gak? Katanya motonya apa ya? Motonya nggak boleh nyinyir, motonya harus kerja keras gitu, dan motonya katanya nggak boleh godain ceweknya rekan. Itu motonya Bang Hotman. Itu motonya Bang Hotman. Kalau kita kan udah tahu moto itu dari lahir dia tahu gitu. Bang Hotman itu yang menekankan lagi. Oh gitu. Tapi benar. Mungkin maksudnya Bang Hotman jangan godain punya saya ya. Iya. Jadi begitu saya baca itu, wah lucu juga gitu ya. Khususnya bagian akhir gitu kan. Jangan godain wanita punya rekan. Gitu. Tapi kalau wanita lain boleh gitu. Ya, but anyway ya sometimes chemistry dan sinergi antar partner itu penting sih. Ya, seru sih sama Bang Hotman, seru. Jadi nggak melulu ngomongin tentang uang, ngomongin tentang life. Terus kayak di Hotman 911 saya belajar banyak dari cara berpikirnya Bang Hotman, gimana cara nanganin masalahnya. Jadi dia nanganin masalah bukan cuma dari segi hukumnya, dia lihat dari segi psikologinya orang ini gimana. Kalau saya ngomong ini kira-kira reaksinya dia gimana. Wah hebat sih dia. Jadi saya belajar banyak juga dari Bang Hotman. Dan memahami pola cara berpikirnya, cara berpikirnya dia ya. Kita wah keren, menarik sih. Iya. Beruntung juga, saya merasa beruntung sih bisa di deket Bang Hotman tuh. Kenal Bang Hotman itu gara-gara di Holiwings atau sebelumnya udah kenal? Di Holiwings, waktu itu pertama kali saya yang nawarin dia untuk masuk di Atlas Group. Pertama di Atlas, belum di holding ya, di Atlas. Cukup susah meyakinkan dia. Oh iya. Karena kan dia pengacara kan, bukan bisnismen kan. Jadi dia kalau dikasih hitungan secara bisnis gini kan dia harus diyakinkan, harus dikasih tahu secara real bahwa bisnis ini kan nggak pasti untung. Bisnis kan belum tentu pasti untung. Bisnis ada untung, ada rugi. Betul. Kalau pengacara menang kalah kan dapat untung dong pasti. Betul. Jadi ini saya harus kasih tahu gitu. Soalnya kan saya nggak mau kan kalau udah nawarin ini terus nanti rugi. Iya. Jadinya nggak enak gitu. Jadi makanya saya kasih tahu ini resikonya kalau rugi itu ini. Kalau untung resikonya dapatnya segini gitu. Jadi belum tentu untung yang saya tawarin, Bang. Saya bilang gitu. Jadi saya cukup waktu yang panjang sih. Berapa pertemuan ya? 3 kali pertemuan akhirnya meyakinkan dia.
Oke. untuk dia masuk. Oke, karena pengacara ketemu pengacara bahasa yang digunakan berbeda gitu. Udah nyiapin tesisnya. Oke, itu juga satu hal yang is amazing sih, karena ketika pertama kali aku ketemu Andrew itu kan sebenarnya nggak sengaja. Awalnya ketemu sama Bang Hotman, tapi ya kemana-mana ada Bang Hotman kan selalu ada Andrew waktu di airport. Terus ya udah dikenalin, akhirnya ngobrol, terus waktu itu kita ngobrol lebih banyak lagi pas lagi di Batam. Ya dari situ akhirnya saya melihat bahwa wow, ini anak muda ini berhasil bukan hanya karena keberuntungan punya uang yang kebetulan lagi invest di satu tempat terus akhirnya lagi cuan aja ya, tapi karena memang ada track recordnya, dan what you have here is more important gitu. Dan bahkan ternyata seorang pengacara juga, dan sekarang associate lawyer di Hotman Paris. Apa sebutnya? Hotman Paris and Partners and Partners kan.